Shalom. Renungan kali ini berjudul Janji Roh oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah dengan hati-hati menganalisa pengajaran Perjanjian Baru mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Analisa kita termasuk topik-topik pengalaman, bukti visible, bagaimana membedakan karunia beragam jenis bahasa lidah, reaksi emosional dan fisikal. Ini mengarah kepada pertanyaan praktis, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa dibaptis dalam Roh Kudus. Ada dua jalan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, dari sudut pandang Allah, pemberi karunia. Kedua, dari sudut pandang manusia, penerima karunia. Kita akan membahas pertanyaan ini dari sudut pandang pertama, Allah sendiri. Pertanyaan yang kita hadapi memiliki implikasi besar. Berdasarkan apa yang Allah Maha Kuasa dan Kudus bisa tawarkan kepada umat manusia berdosa dan terkutuk, karunia Rohnya sendiri untuk mendiami tubuh fisikal mereka. Jalan apa yang Allah bisa buat untuk menjembatani jurang pemisah tak terukur yang memisahkan manusia dengan dirinya? Jawaban atas pertanyaan di atas diberikan melalui rencana penebusan yang dikandung dalam Allah Bapa sebelum permulaan zaman. Pusat kerja seluruh rencana ini adalah pengorbanan kematian Kristus di kayu salib, kebangkitan, kemenangannya, dan setelah itu kemenangan kenaikannya ke surga. Dan 10 hari kemudian ia mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya yang menunggu di Yerusalem. Dipandang dari terang ini, salib adalah pintu yang membuka jalan kepada Pentakosta. Hubungan antara kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta diungkapkan dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Dua ayat pertama dari nas ini mengandung janji Yesus sendiri. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadanya dengan iman, maka akan dipenuhi dan menjadi saluran aliran-aliran air hidup. Ayat terakhir dari nas menjelaskan dua ayat sebelumnya. Dalam penjelasan ini, penulis menunjukkan dua hal. Pertama, janji aliran-aliran air hidup mengacu kepada karunia-karunia Roh Kudus. Kedua, karunia ini tidak bisa diberikan ketika Yesus masih di bumi dalam tubuh jasmaninya. Karunia ini hanya bisa diberikan kepada orang-orang percaya setelah Yesus kembali ke surga dan masuk ke dalam kemuliaannya di sebelah kanan Bapa. Apa arti Roh Kudus tidak bisa diberikan pada waktu itu? Sudah pasti ini tidak berarti bahwa Roh Kudus tidak bisa hadir dalam cara apapun atau bergerak dan bekerja di bumi sampai sesudah kenaikan Kristus ke surga. Sebaliknya, dalam ayat awal kedua Alkitab, kita membaca Roh Kudus bekerja di dunia. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Sejak itu dan seterusnya, melalui seluruh perjanjian lama sampai hari-hari pelayanan Kristus di bumi, kita membaca Roh Kudus bergerak dan bekerja di dunia dan di antara umat percaya Allah. Apa perbedaan antara cara Roh Kudus bekerja sampai waktu kenaikan Kristus dan karunia Roh Kudus yang disediakan bagi orang-orang percaya Kristen setelah kenaikan Kristus dan pertama kali diterima oleh murid-murid di Yerusalem pada hari Pentakosta?
Tiga kata deskriptif yang menyimpulkan ciri-ciri berbeda karunia Roh Kudus ini dan membedakannya dari semua kerja Roh Kudus sebelumnya dalam dunia. Tiga kata ini adalah pribadi, mendiami, dan permanen. Mari kita dengan singkat membahas signifikansi setiap dari tiga ciri ini. Pertama, karunia Roh Kudus adalah satu pribadi. Dalam percakapan perpisahannya dengan murid-muridnya, Yesus mengindikasikan akan ada pertukaran pribadi-pribadi ilahi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Sebetulnya Yesus mengatakan, kehadiranku secara pribadi, aku akan meninggalkan kamu dan kembali ke surga. Namun di tempatku sebagai gantinya, aku akan mengutus kepadamu pribadi lain, Roh Kudus. Ini akan lebih berguna bagi kamu. Janji kedatangan Roh Kudus sebagai satu pribadi digenapi pada hari Pentakosta. Sejak itu, Roh Kudus datang kepada setiap orang percaya secara individu sebagai satu pribadi. Kita tidak lagi berbicara hanya pengaruh atau kerja atau manifestasi atau kuasa yang tidak bersifat pribadi. Roh Kudus sama layaknya satu pribadi seperti Allah Bapa atau Allah Anak secara individual dan pribadi pada masa kini atau dispensasi sekarang mencari orang percaya. Dalam pengalaman keselamatan atau kelahiran baru, orang berdosa menerima Kristus, Anak Allah, pribadi kedua dari Trinitas. Dalam baptisan dalam Roh Kudus, orang percaya menerima pribadi ketiga dari Trinitas, Roh Kudus. Dalam setiap pengalaman serupa, ada hubungan langsung dan real dengan satu pribadi. Kedua, Roh Kudus pada masa kini atau dispensasi sekarang datang untuk mendiami orang percaya. Dalam Perjanjian Lama, gerakan Roh Kudus di antara umat Allah digambarkan dengan frasa seperti Roh Allah datang ke atas mereka. Roh Allah menggerakkan mereka. Roh Allah berbicara melalui mereka. Semua frasa ini mengindikasikan beberapa bagian kepribadian orang percaya berada di bawah kontrol Roh Kudus. Namun kita tidak pernah membaca dalam Perjanjian Lama bahwa Roh Kudus datang tinggal di dalam bait tubuh fisikal orang percaya, mengambil kendali seluruh kepribadiannya dari dalam. Ketiga, Roh Kudus tinggal dalam orang Kristen secara permanen. Di bawah Perjanjian Lama, orang-orang percaya mengalami lawatan Roh Kudus dalam banyak cara pada waktu yang berbeda. Namun dalam semua kasus ini, Roh Kudus selalu menjadi pengunjung atau tamu, tidak pernah menjadi penghuni permanen. Sebaliknya, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya ketika Roh Kudus datang kepada mereka, Ia akan tinggal dengan mereka selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Jadi, kita bisa mencirikan karunia Roh Kudus sesuai yang dijanjikan dalam Perjanjian Baru dengan 3 ciri berbeda. Pribadi, selalu ada dalam jiwa. Permanen, atau dalam satu frasa pendek, satu pribadi permanen yang tinggal dalam jiwa. 3 ciri berbeda karunia ini memberi 2 alasan kenapa Roh Kudus tidak bisa diberikan selama Kristus masih tinggal dalam tubuh jasmaninya di bumi. Pertama, sementara Kristus hadir di bumi, Ia adalah perwakilan otoritatif pribadi Allah Bapa. Tidak perlu dan tidak ada tempat bagi Roh Kudus untuk juga hadir secara pribadi di bumi
pada waktu yang sama. Namun setelah kenaikan Yesus ke surga, jalan terbuka bagi Roh Kudus sebagai gantinya untuk datang ke bumi sebagai satu pribadi. Sekarang Ia, Roh Kudus, pada masa kini, dispensasi sekarang, adalah perwakilan otoritatif pribadi Allah Bapa di bumi. Kedua, karunia Roh Kudus tidak bisa diberikan sampai setelah kenaikan Kristus ke surga, karena klaim setiap orang percaya untuk menerimanya bukan berdasarkan kebajikannya sendiri, namun secara sederhana dan hanya karena kebaikan, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tidak seorang pun bisa menerima karunia karenanya sampai kerja penebusan Kristus selesai. Paulus menghubungkan janji roh dengan penebusan Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 13-14. Paulus di sini membangun dua fakta penting mengenai karunia Roh Kudus bagi orang percaya Kristen. Pertama, hanya melalui kerja penebusan Kristus di kayu salib, orang percaya bisa menerima janji roh. Ini tujuan utama Kristus menderita di kayu salib. Ia mati dan mencurahkan darahnya agar ia dimungkinkan membeli dengan jalan itu 2 kali ganda hak legal. Haknya sendiri untuk menganugerahi dan hak orang percaya untuk menerima karunia berharga Roh Kudus ini. Jadi, bisa menerima karunia roh tidak bergantung pada kebaikan apapun orang percaya, melainkan hanya pada penebusan Kristus melalui iman, bukan perbuatan. Kedua, kita melihat Paulus menggunakan frasa janji roh, karena ia berkata, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini sepakat dengan janji terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Yesus di sini berbicara kepada murid-muridnya mengenai baptisan Roh Kudus yang mereka akan terima di Yerusalem pada hari Pentakosta. Ia menggunakan dua frasa untuk menggambarkan pengalaman ini. Ia mengacu kepadanya dengan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi dan juga apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Frasa kedua, apa yang dijanjikan Bapa-Ku, memberi kita pengertian ke dalam pikiran dan tujuan Allah Bapa mengenai karunia Roh Kudus. Seseorang secara konservatif memperkirakan Alkitab mengandung 7.000 janji yang berbeda diberikan oleh Allah kepada umat percayanya. Namun di antara semua 7.000 janji itu, Yesus mengkhususkan satu dari semua sebagai janji khusus Bapa untuk setiap anak-anak percayanya. Apa janji unik dan khusus itu? Paulus menyebutnya janji roh. Pada hari Pentakosta, pada hari di mana janji digenapi, Petrus menggunakan bentuk khotbah serupa. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39.
Petrus di sini menggabungkan kata karunia dan janji. Ia mengacu pada karunia khusus apa yang dijanjikan. Sama seperti yang diucapkan oleh Yesus dan Paulus, janji Roh. Ini janji Bapa yang ia rencanakan dan persiapkan sepanjang zaman yang jauh, yang ia bisa berikan kepada anak-anak percayanya melalui Yesus Kristus dalam zaman sekarang atau dispensasi masa kini. Paulus juga menyebut janji ini berkat Abraham. Kejadian 3 ayat 14. Jadi, ia menghubungkan dengan tujuan tertinggi Allah memilih Abraham bagi dirinya sendiri. Ketika Allah pertama kali memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, ia berkata, "Aku akan memberkati engkau, engkau akan menjadi berkat. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dalam berurusan dengan Abraham seterusnya, Allah menegaskan kembali tujuan berkatnya berkali-kali. "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Kejadian 22 ayat 17-18. Untuk berkat spesifik apa semua janji-janji Allah ini dinantikan? Kata-kata Paulus memberi jawabannya. Roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 14. Untuk membeli berkat ini yang dijanjikan kepada keturunan Abraham, Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib. Namun, pelaksanaan kerja final penebusan Kristus tidak terjadi di bumi, melainkan di surga. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan kekal. Ibrani 9 ayat 11-12. Sebagai orang-orang percaya dalam perjanjian baru, kita telah sampai kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 24. Nas-nas dalam Ibrani ini mengungkapkan bahwa kerja penebusan Kristus belum final dilaksanakan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib di bumi. Namun kemudian setelah ia masuk membawa darahnya ke hadirat Bapa, di sana ia mempersembahkan darah itu sebagai satu penebusan dosa final untuk semua dosa. Darah Kristus ini sekarang dipercikan di sorga yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Kristus dikontras dengan darah Habel dalam dua hal. Pertama, darah Habel dipercik di atas bumi, sementara darah Kristus dipersembahkan dan dipercik di surga. Kedua, darah Habel memohon kepada Allah menuntut pembalasan atas pembunuhnya, sementara darah Kristus berbicara kepada Allah di surga untuk belas kasihan dan pengampunan. Pewahyuan ini yang diberikan dalam Ibrani mengenai Kristus melengkapi penebusan dengan mempersembahkan darahnya sendiri di hadapan Bapa di surga, memungkinkan kita mengerti kenapa karunia Roh Kudus tidak bisa diberikan sampai Kristus sudah dimuliakan. Roh Kudus diberikan tidak berdasarkan pada perbuatan orang-orang percaya, melainkan berdasarkan pada penebusan Kristus. Penebusan ini tidak lengkap sampai darah Kristus dipersembahkan di surga, dan Allah Bapa mendeklarasikan keputusan absolutnya dengan pengorbanan penebusan ini. Setelah itu, diberinya Roh Kudus kepada mereka yang percaya dalam Kristus
adalah kesaksian umum dari kerajaan tertinggi surga bahwa darah Kristus diterima selama-lamanya sebagai perdamaian bagi seluruh dosa manusia. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6. Kita melihat Roh Kudus memberi kesaksian mengenai darah Yesus. Dengan kata lain, diberinya Roh Kudus kepada mereka yang percaya dalam Yesus merupakan kesaksian bersama Bapa dan Roh dalam kesatuan atas pemenuhan syarat darah Yesus untuk membersihkan orang percaya dari semua dosa. Ini harmonis dengan pengajaran Petrus pada hari Pentakosta mengenai pencurahan Roh Kudus. Setelah berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, Petrus mengatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kristus pertama membeli penebusan manusia dengan pengorbanan kematian dan kebangkitannya. Lalu Ia naik kepada Bapanya di surga dan mempersembahkan darahnya sebagai bukti dan meterai dari penebusan dosa manusia. Setelah Bapa menerima darahnya, Kristus menerima dari Bapa karunia Roh Kudus untuk dicurahkan ke atas mereka yang percaya kepadanya. Kita bisa simpulkan pewahyuan kitab suci mengenai rencana Allah untuk memberi kepada semua orang percaya karunia Roh Kudus. Implisit dalam pilihan Allah atas Abraham adalah janji berkat Roh Kudus untuk semua bangsa-bangsa melalui Kristus. Dengan darahnya dicurahkan di kayu salib, Kristus membeli untuk semua orang percaya hak legal atas berkat ini. Setelah mempersembahkan darahnya di surga, Kristus menerima dari Bapa karunia Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh dirinya sendiri yang adalah karunia dicurahkan dari surga ke atas orang-orang percaya yang menunggu di bumi. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua bertiga terlibat dalam perencanaan, membeli, dan menyediakan janji tertinggi dan terbesar dari semua karunia ini untuk semua umat percaya Allah. Amin.